Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7 dengan materi jenis dan fungsi lembaga sosial. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, kita mulai. Masyarakat Indonesia yang heterogen atau bermacam-macam, terdapat pula berbagai jenis lembaga sosial, di mana satu sama lain saling berhubungan dan saling melengkapi. Lembaga sosial tumbuh karena kebutuhan masyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan dalam kehidupan bersama. Adanya lembaga sosial dalam masyarakat memiliki peran dan fungsi bagi masyarakat dalam rangka mencukupi kebutuhan pokok atau dasar tiap-tiap anggota masyarakatnya. Berbagai lembaga sosial yang terdapat di dalam masyarakat pun memiliki fungsinya tersendiri. Kita masuk yang pertama, yaitu fungsi lembaga sosial. Fungsi pertama yaitu memberikan pedoman anggota masyarakat bagaimana bersikap atau bertingkah laku menghadapi masalah yang muncul dan berkembang dalam masyarakat, termasuk menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan. Lembaga sosial memberikan arahan kepada setiap anggotanya bagaimana berbuat sehingga tidak menimbulkan penyimpangan yang dapat meresahkan masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Artinya, lembaga sosial bermaksud untuk menghimpun dan mempersatukan anggotanya agar tercipta integrasi dalam masyarakat. Lembaga sosial yang mengatur berbagai aktivitas masyarakat sehingga terwujudlah kehidupan yang serasi dan harmonis. Yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Artinya, lembaga sosial sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Sekarang kita masuk ke macam-macam lembaga sosial. Lembaga sosial bisa dibagi menjadi 5 bagian, yaitu lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Kita ke lembaga keluarga dulu. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Keluarga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi pada lingkungan dimanapun dia berada. Nah, ini adalah contoh dari lembaga keluarga, bimbingan orang tua terhadap anaknya, hingga unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Fungsi dari lembaga keluarga ada, yaitu fungsi reproduksi yang diharapkan pernikahan akan memberikan atau melanjutkan keturunan. Kemudian fungsi proteksi atau fungsi perlindungan, memberikan perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan. Yang ketiga yaitu fungsi ekonomi. Suami dan istri memikul tanggung jawab ekonomi untuk anak-anaknya dalam artian membiayai segala kebutuhan dan keperluan anak-anaknya. Yang keempat yaitu fungsi sosialisasi. Adalah anak diajarkan menjalankan kehidupan yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya fungsi afeksi, yaitu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak tanpa dibeda-bedakan. Selanjutnya fungsi pengawasan sosial,
yaitu terjadi saling kontrol, saling mengawasi, dan bertanggung jawab menjaga nama baik keluarga. Dan yang terakhir yaitu fungsi pemberian status. Melalui lembaga perkawinan tercipta status suami dan istri yang masing-masing memiliki peranannya. Kita masuk ke lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama pada dasarnya merupakan aktivitas manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya. Agama sangat penting untuk menyeimbangkan kehidupan manusia antara dunia dan akhirat. Fungsi lembaga agama antara lain yang pertama sebagai pedoman hidup bagi manusia baik sebagai pribadi dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungannya sesama manusia lain dan hubungannya dengan alam sekitarnya. Fungsi kedua sebagai sumber kebenaran. Agama memberikan jaminan dan memberikan jaminan untuk mencapai kebahagiaan. Yang ketiga, sebagai pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Fungsi yang keempat, tuntunan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku yang menyimpang. Fungsi yang kelima, pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan dalam agama diwajibkan berbuat baik terhadap sesama. Selanjutnya, pedoman keyakinan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan yang baik akan mendapatkan pahala walau sekecil apapun. Selanjutnya, pedoman keberadaan yang hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semata. Dan yang terakhir dari fungsi agama yaitu pedoman untuk rekreasi dan hiburan dalam mencari kepuasan batin yang tidak melanggar akidah agama. Nah, berikut ini adalah beberapa gambar rumah ibadah. Bisa kalian perhatikan di layar. Tempat ibadah ini merupakan tempat beraktivitasnya lembaga agama. Kita masuk ke lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Lembaga ekonomi bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhnya kebutuhan masyarakat. Fungsi lembaga ekonomi terdiri atas memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang, memberikan pedoman tentang harga jual beli barang, memberi pedoman untuk penggunaan tenaga kerja, memberi pedoman tentang cara pengupahan, memberi pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja, memberikan hubungan identitas bagi masyarakat. Nah, ini beberapa kegiatan dari lembaga ekonomi. Ya, bisa diperhatikan di layar. Selanjutnya kita masuk ke lembaga pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Fungsi lembaga pendidikan dibagi dua, yaitu fungsi manifestasi dan fungsi laten. Fungsi manifestasi terdiri atas mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat persorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat, melestarikan kebudayaan masyarakat, dan menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Sementara fungsi laten atau yang tidak disadari antara lain, mengurangi pengendalian orang tua,
mempertahankan sistem kelas sosial, dan yang terakhir memperpanjang masa remaja. Yang terakhir kita masuk ke lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga politik lahir dari serangkaian nilai dan norma yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan kekuasaan, khususnya kekuasaan pada tingkat negara. Fungsi dari lembaga politik: yang pertama, memelihara ketertiban di dalam negeri, yaitu dengan cara menyelesaikan konflik yang terjadi antara anggota masyarakat secara adil sehingga anggota masyarakat dapat hidup tentram. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan umum, yaitu merencanakan dan melaksanakan pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa dapat belajar dengan baik dan bisa memahami materi kita. Sampai bertemu lagi pada pemberian materi selanjutnya. Tetap semangat.